Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat hidayahnya, alhamdulillah. Pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah jutaan nikmat, diberikan oleh Allah bimbingan, hidayah, petunjuk sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini meskipun dalam segala keterbatasan, baik keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, keterbatasan biaya, tapi alhamdulillah semua itu tidak menyurutkan langkah kaki kita, tidak menyurutkan ghirah kita untuk terus haus untuk mendalami din ini, dinul Islam, dinullah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini dicatat dan diterima sebagai amal sholih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan, beliaulah qudwah bagi para mukminin, imam bagi para muttaqin, dan panglima bagi para mujahid yang ikhlas, yang tulus. Dan beliaulah potret orang yang telah berhasil dalam hijrahnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk senantiasa mampu mengikuti, menghidupkan setiap langkah dan sunnah-sunnah beliau. Setiap langkah dan setiap apa yang beliau teladankan kepada kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini di antara banyak fenomena-fenomena yang menyedot perhatian umat adalah fenomena hijrah. Hijrah hari ini tidak menjadi lagi sebuah kata yang asing, tapi dia seperti menjadi sebuah lifestyle, menjadi gaya hidup hari ini. Setiap orang, setiap insan, baik yang hanya muslim maupun yang beriman, yang mukmin, ingin memiliki kesadaran untuk berhijrah, ingin memiliki semangat untuk berhijrah. Dan fenomena itu bisa kita lihat dari bisa kita lihat di sekitar kita, yaitu kesadaran-kesadaran yang kolektif. Kesadaran hijrah yang kolektif yang dimiliki oleh setiap orang. Dari pemudanya, dari wanitanya, dari ibu rumah tangganya, dari para keluarganya, dari para pebisnisnya, dari para ahli medisnya, dari para tenaga-tenaga pendidiknya, semuanya memiliki kesadaran yang sama, yaitu kesadaran untuk berhijrah. Coba kita tengok kesadaran pemuda hari ini. Mereka memiliki kesadaran yang baik, memiliki lifestyle yang baru, yaitu ingin merubah tongkrongannya menjadi tongkrongan di majelis ilmu. Kesadaran para wanita tentang auratnya,
Kesadaran para pebisnis menghindari segala bentuk transaksi riba. Kesadaran para ibu untuk menanamkan dinul Islam pada buah hatinya sendiri sejak kecil. Hingga kemudian tahfiz menjadi fenomena yang familiar di tengah masyarakat kita. Kesadaran keluarga kepada produk makanan halal. Banyak orang sekarang membeli makanan, membeli produk makanan. Mereka harus memeriksa, mengecek apakah ini halal. Apakah ini punya label halal dari lembaga MUI. Kesadaran para ahli medis untuk mempraktekkan tibun nabawi, menghindari obat-obatan yang sifatnya konvensional. Semua itu terlihat begitu nyata, begitu familiar di tengah-tengah kita. Dan ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat Allah berupa kesadaran Islam kolektif ini patut kita syukuri. Dan kita pun patut berterima kasih kepada para asatid, para da'i yang telah bersinergi sehingga dakwah ini menjadi lebih ringan. Sebab diusung bersama dengan kesadaran yang sama tentang pentingnya kembali ke dinul Islam yang murni, yang jernih. Tentang pentingnya hijrah. Teman-teman sekalian, ikhwati fillah, bila belajar tentang refleksi hijrah dari para rasul dan sahabat, maka saya ingin bacakan beberapa ayat tentang hijrah. Kita buka surah At-Taubah ayatnya ayat 40. Jadi teman-teman sekalian, sesungguhnya peristiwa hijrah dimulai dari ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam ayat ini. Dari surat At-Taubah ayat 40. Ayat ini gambaran tentang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Allah katakan, jika kalian enggan, gak mau nolong nabinya, maka Allah yang akan menolong nabinya. Ayat hijrah ini Allah awali dengan kalimat tegas. Jika kalian tidak mau nolong Nabi, nggak apa-apa. Allah yang akan nolong Nabinya. Maksudnya begini. Antum yang perlu dakwah. Antum yang perlu Islam. Antum yang perlu Rasul. Antum yang perlu Nabi. Kalau nggak perlu ya udah nggak apa-apa. Allah tidak akan kehabisan cara. Tidak akan kehabisan jalan. Tidak akan pernah ada mustahil bagi Allah untuk memenangkan dinnya. Meskipun kita tidak andil untuk memenangkan dinnya Allah. Memenangkan dakwahnya Allah. Memenangkan nabinya Allah. Kalian ikut? Ikut. Nggak ikut? Nggak apa-apa. Itu kenapa? Itu saking Allah gambarkan betapa sebenarnya yang memerlukan dakwah. Yang memerlukan Islam itu sebenarnya bukan Allah, tapi kita. Kita baca ayatnya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulia wallahu azizun hakim. Mari kita tadabburi teman-teman sekalian ayat ini sebagai pelajaran hijrah. Saya akan bacakan artinya. Jika kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah.
Kalimat orang-orang kafir itu rendah dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Pembahasan hijrah, kata para ulama, ada tentang hijrah tempat, berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Ketika kita tidak ada tempat yang aman untuk kita. Jangankan beribadah, untuk sekedar hidup saja nggak bisa. Misalkan ya, ambil contoh. Yang dialami oleh saudara-saudara kita dari Rohingya. Mereka itu teman-teman, sekedar ingin hidup saja nggak bisa. Maka kemudian mereka memutuskan keluar dari Rohingya. Keluar, kemudian ada yang baik teman-teman, mohon maaf tadi ternyata baterai saya lowbat. Jadi harus dicas dulu, mohon maaf sekali lagi. Saya ulangi dari awal, yaitu tadi sudah kita bacakan ayat tentang pembahasan hijrah. Pembahasan hijrah, kata para ulama, ada tentang hijrah tempat. Berpindah dari tempat ke tempat yang lain ketika tidak ada tempat yang aman untuk kita. Jangankan beribadah, untuk sekedar hidup saja nggak bisa. Misalkan tadi kita ambil contoh adalah yang dialami oleh saudara-saudara kita dari Rohingya. Mereka sekedar ingin hidup saja nggak bisa. Kemudian mereka memutuskan untuk keluar, untuk hijrah, untuk pindah dari Rohingya menuju ke daerah-daerah negeri-negeri kaum muslimin. Ada yang pergi ke Bangladesh, ada yang pergi ke Malaysia misalkan, ke Indonesia. Bahkan Malaysia malah justru mempersilahkan mereka untuk tinggal, memberikan kepada mereka hak warga negara. Ini teman sekalian perlu disadari bahwa saudara Rohingya ini adalah saudara seiman. Ini saudara seiman. Orang beriman nggak akan dibatasi oleh teritorial wilayah. Asal dia beriman, dimanapun negeri Islam dia boleh hidup. Sebenarnya begitu. Karena paspornya orang Islam itu cuma satu. Paspornya orang beriman itu cuma satu. Yaitu kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Jadi jika kemudian ada saudara kita yang mukmin, yang muslim meminta tolong kepada kita, mestinya kita tolong. Mestinya kita sambut, kita tolong. Dan jangan lupa, kita ini bangsa Indonesia juga pernah dijajah teman-teman. Siapa yang nolong? Saudara seiman. Coba antum buka sejarah. Sekaya antum akan tercengang betapa kita berhutang banyak dengan saudara seiman kita. Dari saudara seiman kita mengirim tidak hanya bala bantuan logistik, tapi bala bantuan militer. Coba buka sejarah kembali. Saya ceritakan sedikit. Dulu ketika Portugal, Spanyol, Belanda berlayar menuju ke Hindia yang mereka maksudlah negeri baru Hindia yaitu Indonesia. Itu mereka tiba di sekitar Selat Malaka. Dan di Selat Malaka itulah kemudian bangsa ini mesti mempertahankan kemerdekaannya. Karena bangsa Indonesia itu sebenarnya tidak suka berperang. Tidak suka berperang. Jadi damai teman-teman bangsa ini sebenarnya awalnya. Nenek moyang kita adalah nenek moyang nggak suka berperang. Lalu kemudian karena hal itulah kemudian membuat ilmu peperangan pun tidak dimiliki secara terampil di bangsa kita ini waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Islam waktu itu, saudara kita seiman waktu itu dari Turki mengirim bala bantuan berupa, kalau sekarang itu disebutnya TNI Angkatan Laut itu. Saudara seiman kita dari Turki mengirim bala bantuan Angkatan Lautnya. Untuk membantu kita mempertahankan wilayah di Selat Malaka. Jadi yang menolong kita itu
adalah orang beriman. Saudara kita seiman. Belum lagi ketika kita mencari dukungan ketika kemerdekaan. Jadi kemerdekaan suatu bangsa, negara itu akan diakui sebagai negara merdeka jika memiliki 3 syarat. 1, dia ada teritorinya. 2, dia ada penduduknya. 3, diakui oleh negara atau bangsa lain. Kita penduduk punya, kita teritori punya. Saat itu ketika kita mau memproklamirkan kemerdekaan, kita mesti perlu dukungan dari negara lain. Jadi para pejuang-pejuang kita, bapak-bapak kita itu, bapak-bapak bangsa ini, Muhammad Nasir, Agus Salim, dia pergi ke luar negeri untuk meminta dukungan. Tebak, siapa yang pertama kali mendukung? Ya, saudara kita seiman, bangsa Palestina, bangsa Mesir. Jadi kalau kemudian hari ini kalau kita enggan untuk menolong saudara kita seiman, maka sadarilah betapa kita telah berhutang banyak kepada saudara seiman. Sehingga mestinya kita lebih bersemangat, mestinya kita lebih terdepan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Kembali ke ayat. Dalam ayat ini Allah secara tegas mengatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Pembahasan pertama dalam ayat ini adalah ayat hijrah ini adalah tentang pertolongan Allah. Pertolongan terhadap orang-orang yang berhijrah. Baik itu hijrah tempat. Sebentar, saya baik dulu sebentar ke Rohingya ya. Tahukah antum, saudara kita di Rohingya ini, mereka itu diusir dari negerinya sendiri, teman-teman. Coba kita buka sejarah. Coba antum buka sejarah. Sejarah Muslim Arakan, Muslim Rohingya. Muslim Arakan Rohingya di Myanmar itu. Dulu berdiri di sana Kesultanan Islam selama 3,5 abad. Sejak zaman dinasti Bani Abbasiyah. Sejak zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Di sana muslimin meninggalkan peradaban. Dari mulai masjid, dari mulai madrasah, hingga rumah sakit, jalan-jalan yang baik, yang benar. Jadi bohong kemudian apabila ada propaganda yang didengungkan bahwa mereka ini Muslim Rohingya adalah para pendatang. Kan dengungan propagandanya begitu. Rohingya ini kaum pendatang. Loh, siapa yang kaum pendatang? Justru mereka lah pemilik asli negerinya. Maka ketika muslimin mulai lemah kekuasaannya, Khalifah Turki Utsmani mulai lemah kekuasaannya, awal abad 18 itulah berakhirnya Kesultanan Islam di Arakan, di Myanmar. Yang kemudian setelah itu datang Raja Buddha, namanya Buddha Pai. Lalu kemudian dilanjutkan diikuti dengan masuknya kolonial Inggris. Maka ini pentingnya belajar sejarah. Jadi kita tidak termakan oleh propaganda, tidak termakan oleh isu. Karena teman-teman sekalian, bahayanya orang jika tidak mengetahui sejarahnya adalah jangan-jangan nanti bila kita tidak tahu sejarah negeri ini, negeri Indonesia ini, negeri kita yang kita cintai ini, kita akan menjadi orang-orang yang diusir dari rumah kita sendiri. Maka mari mulai azamkan untuk belajar sejarah yang utuh. Agar kita tahu siapa jati diri kita. Kan nggak lucu orang Indonesia nggak tahu sejarah Indonesia. Nggak lucu juga orang Islam nggak tahu sejarah Islam. Nggak lucu juga orang Islam nggak tahu sejarah nabinya. Nggak lucu juga ketika orang Islam ditanya bagaimana kisah sahabat nggak tahu juga. Maka kita mesti azamkan dalam diri kita untuk belajar sejarah yang utuh. Sejarah itu asik. Sejarah itu kalau kita belajar sejarah kita nggak perlu motivator. Karena kita pasti akan termotivasi dengan kebesaran orang-orang dulu. Termotivasi dengan kebesaran para pendahulu kita. Jadi demikian. Ada hijrah yang sampai pindah tempat. Sebab hanya untuk sekedar hidup saja. Hidup yang baik saja susah. Apalagi untuk beribadah tidak akan bisa. Seperti misalkan begini. Hijrah tempat.
Tidak hanya hijrah berpindah tempat ya. Maksudnya dari rumahnya antum menuju ke rumah yang lain, daerahnya antum ke daerah yang lain. Tidak hanya itu, tapi misalkan hijrah tempat bekerja. Seseorang bekerja di tempat yang isinya subhat dan bahkan haram. Maka pindahlah. Hijrahlah. Kan bumi Allah juga luas. Coba buka Quran surah An-Nisa ayat 97. Quran surah An-Nisa ayat 97. Sudah kebuka? Yuk kita baca bareng-bareng. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Teman sekalian, antum tahu nggak ayat tentang bumi Allah luas? Ternyata teman-teman, ayat ini nih Allah kaitkan dengan hijrah. Jadi ada orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan zalim pada diri mereka sendiri. Dalam keadaan banyak dosanya. Lalu kemudian orang yang zalim ini akan ditanya oleh malaikat. Apa tuh pertanyaannya tadi? Qalu fima kuntum. Kata malaikat. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim. Menzalimi sendiri. Mereka, para malaikat, qalu bertanya, fima kuntum, bagaimana engkau ini? Bagaimana kamu ini? Kok bisa banyak dosanya ketika mati? Malaikat terheran kok ya. Kok ya bisa? Kamu kok mati dalam keadaan aniaya begini? Mati dalam keadaan banyak dosa begini? Apa sih yang bikin kamu tuh kayak gini? Apa sih yang bikin kamu tuh jadi termasuk orang yang zalim kepada diri sendiri? Jawab juga si manusia ini. Apa jawabannya tuh? Jawabannya begini teman-teman. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata, kami dulu sewaktu hidup di dunia, kenapa dosanya banyak? Kami ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Keadaan kami lemah. Loh, malaikat bertanya kenapa dosa kok si manusia jawabannya lemah. Kira-kira hubungannya apa teman-teman sekalian? Sebab ditanya kenapa berdosa? Kenapa kamu zalim? Manusia malah menjawabnya karena kami lemah. Karena kami nggak punya kekuatan. Lah hubungannya apa? Ternyata jika kita tadabburi ayat ini. Di antara penyebab dosa itu adalah lemah. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Pernah dengar nggak? Atau pernah dengar dari cerita siapa? Orang tua atau guru atau siapa? Sebenarnya kadang-kadang ada orang yang baik, tapi dia lemah. Nggak punya kuasa, nggak punya pangkat jabatan. Kerja di tempat bersama orang-orang yang korupsi semua. Lihat kanan, kiri, korupsi. Depan, belakang, korupsi. Kemudian dia bilang, lah Pak, wong semua orang di situ berbuat begitu ya Pak. Kalau saya baik malah disingkirkan, dimutasi. Saya jujur Pak, malah jadi ancaman untuk yang lain. Dicurigai terus sama rekan-rekan. Nanti kalau ada apa-apa dikira saya yang melaporkan. Akhirnya, ya sudah, saya ngikutin aja apa yang mereka lakukan. Coba perhatikan, apa sebabnya? Apa sebabnya dia kemudian jadi ikut-ikutan korupsi? Karena lemah. Misalkan lagi, kita misalkan anak muda masuk ke sebuah komunitas di medsos atau komunitas nyata. Kita pasti akan berubah gara-gara komunitas. Jika kita salah memilih komunitas. Wah, susah pertemanannya, Ustaz. Susah lingkungannya, Ustaz. Coba
perhatikan dalam ayat-ayat alasan-alasan itu tuh tadi yang dijadikan sebagai jawaban oleh manusia, diterima nggak sama malaikat? Enggak. Lihat malaikat jawab apa? Coba jawab apa dia? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kata malaikat, kan bumi Allah tuh luas. Terus kenapa nggak pindah? Kenapa nggak hijrah? Jadi bila masih ada di antara kita yang beralasan demikian gara-gara tempat, gara-gara sekitar, gara-gara teman, gara-gara lingkungan, gara-gara keadaan, nggak akan diterima sama malaikat. Karena bumi Allah itu luas. Kita punya kesempatan untuk pindah. Punya kesempatan untuk hijrah. Kerjaan juga bukan hanya seperti itu. Bukan hanya itu. Kerjaan banyak. Kita bisa pilih kerjaan-kerjaan yang baik. Tempat tinggal juga nggak cuma di situ. Kita bisa pindah ke daerah yang baru. Rumah juga nggak cuma di situ. Rumah bisa kita bikin baru, kita beli baru. Teman-teman komunitas bisa diganti. Maka hijrahlah. Hijrah yuk. Hijrah sana. Tapi kan ketika kita menjawab naudzubillah ya. Maka hijrahlah. Hijrah yuk. Hijrah sana. Tapi kan ketika kita menjawab naudzubillah ya. Ketika manusia menjawab seperti itu di depan malaikat, kan keadaannya sudah nggak bisa lagi berhijrah karena sudah mati. Kira-kira bisa kebayang nggak nyeselnya kayak apa? Maka teman-teman sekalian, jangan berpikir sempit. Hijrahlah. Bumi Allah Azza wa Jalla itu luas, luas. Maka untuk menguatkan hal ini kita balik ke ayat tadi. Jadi hijrah itu isinya adalah pertolongan, teman-teman sekalian. Pertolongan. Kan bila Allah Azza wa Jalla yang tolong, nggak ada masalah yang tak terselesaikan. Sebab nggak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi orang hijrah itu yang pertama kali akan didapat adalah pertolongan. Iya, pertolongan. Allah akan tolong. Allah sendiri akan tolong. Nah, dalam hal ini, dalam ayat ini, kapan Allah nolong nabinya ketika hijrah? Itu kalau kita perhatikan, coba teman-teman, tentang surah At-Taubah ini, tadi kita buka lagi surah At-Taubahnya. Surah At-Taubah ayat 40 ya. Surah ke-9 ayat 40. Kita buka lagi. Yuk kita perhatikan. Di sana ada kalimat il. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu il. Nah itu. Dan dalam satu ayat ini ternyata ada 3 il. Il akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini. Il kedua nih. Il huma fil ghar. Il ketiga. Il yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada 3 il di situ. Il itu arti dari bahasa Arab il, arti dalam bahasa Indonesianya adalah ketika, pada saat, pada waktu. Kapan Allah menolong nabinya ketika hijrah itu ada 3 waktu. Ada 3 ketika, ada 3 il. Pertama, ketika Nabi diusir dari kafir Mekah. Begitu Nabi diusir, saat itu juga Allah tolong nabinya yang akan hijrah. Maka, bila kita masih dalam keadaan yang buruk, kemudian berhijrah, langkah pertama hijrah kita, jadi gini, kita berpindah dari keadaan yang buruk, atau kita keluar dari tempat pekerjaan yang buruk. Begitu kita keluar nih, langkah pertama kita, itu sudah disertai dengan pertolongan Allah SWT. Saat itu juga Allah akan tolong kita. Kalau kita benar-benar hijrahnya dengan tulus, dengan ikhlas. Maka waktu ketika diusir Nabi itu diusir kan oleh kafir Quraisy. Diusirnya itu bukan hanya dikeluarkan teman-teman. Ayo sana pergi. Enggak. Dia diusirnya itu dalam keadaan terancam nyawanya. Kenapa? Karena saat ketika Nabi Muhammad SAW akan hijrah,
sudah kumpul 40 anak muda, kalau sebutan sekarang tuh pasukan khusus, menghunus pedang, mengepung rumah Nabi. Begitu Nabi keluar, jadi niatnya nih 40 anak pemuda ini nih, 40 pemuda ini, niatnya begitu Muhammad keluar, sepakat, cacah, tebas, gebugin sampai mati. Jadi mau ditusuk, mau dipenggal, mau disabet, mau di apapun, ayolah boleh. Yang penting kita harus begitu. Bahasa mereka ini menebar darah Muhammad di semua suku. Karena 40 anak muda itu adalah 40 pemuda yang diambil satu dari setiap suku. Karena begini teman-teman. Kenapa kok 40 pemuda dari suku-suku yang diutus, bukan hanya mengutus satu orang dari satu suku? Karena bila hanya satu suku yang menghabisi Muhammad, dia akan dibalas oleh sukunya Muhammad. Nah, sukunya Muhammad, sukunya Nabi ini, suku yang kuat. Jadi, caranya mereka menebar darah di semua suku. Diambil pemuda-pemuda dari setiap suku, karena bila nanti kemudian sukunya Muhammad balas, dia akan berhadapan dengan semua suku. Teman-teman sekalian, kita perhatikan ayatnya lagi. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kok kenapa harus Allah yang nolong coba? Kenapa harus Allah yang nolong dalam momen hijrah ini? Karena ternyata saat itu, dan ini peristiwa langka, ternyata bila hijrah, ini iblis langsung yang datang, yang turun tangan. Antum tahu nggak? Jadi sebelum mereka mengutus 40 pemuda dari berbagai kabilah ketika mengepung rumah Nabi, adalah sebelum mereka itu mengirim, mereka itu melakukan rapat. Jadi keputusan mengirim pemuda itu adalah hasil rapat mereka. Celakanya adalah ketika mereka rapat, mereka didampingi oleh iblis. Maka nggak heran bila kemudian orang-orang yang hijrah itu berat. Sebab mereka dihalang-halangi oleh setan, utusan-utusan iblis. Setan, utusan-utusan iblis yang paling kuat. Orang mau hijrah itu berat, teman-teman. Berat. Karena dia dihalang-halangi. Oh, Nabi aja dihalang-halangi oleh iblis. Berarti kita pun sebagai umatnya ketika mau hijrah pun dihalang-halangi oleh iblis melalui utusan-utusan setan yang paling kuat. Ketika Nabi mau hijrah, nah, iblislah yang turun tangan. Dia datang menghadiri rapat itu, si bosnya setan ini, ketika rapat nyusun rencana dengan para kafir Quraisy, rencana untuk membunuh Nabi, iblis datang dengan rupa kakek-kakek tua, jelek rupanya tapi berwibawa. Ngakunya si iblis ini, ngakunya si kakek ini yang jelmaan iblis ini adalah dari Najd. Padahal kata Nabi itu adalah iblis, kata Nabi. Kemudian iblis ini ikut andil mengambil keputusan dalam rapat itu. Ada yang mengusulkan bunuh aja, udah utus aja orang untuk bunuh Muhammad. Kata iblis, jangan. Nanti kalau kalian bunuh Muhammad, ngutus orang bunuh Muhammad, si sukunya Muhammad pasti akan balas. Kalian nggak akan kuat untuk ngelawan sukunya Muhammad. Ada usul lagi, kalau gitu usir aja Nabi, usir aja Muhammad. Iblis juga nggak setuju, jangan. Coba kalau nanti diusir kemudian dia pindah ke tempat lain, di tempat lain dia diterima sama masyarakatnya, dia punya pasukan, dia punya pengikut, punya pasukan, nyerang lagi ke sini. Gitu ya. Kata iblis begitu. Lalu kemudian, ya udah kalau gitu sekap aja, penjara aja si Nabi, si Muhammad. Iblis juga nggak setuju. Nanti kalau di penjara, disekap, sahabat-sahabatnya pasti nyari ke seantero negeri ini. Mereka pengikut setia loh. Nah, akhirnya teman-teman sekalian, ada usul nih dari Abu Jahal. Nah, usulnya Abu Jahal ini akhirnya jadi usulan ini nih adalah usulan dari dua setan. Yang satu
yang usul adalah setan bentuknya manusia, yaitu Abu Jahal. Yang menyetujui adalah setan dari golongan jin, yaitu iblis. Usulnya gimana tuh? Usulnya, tapi sebelum itu teman-teman, sebelum itu, bisa bayangkan nggak teman-teman sekalian? Iblis itu kepalanya jin loh. Iblis itu kepalanya jin. Nenek moyangnya setan-setan dari kalangan jin. Turun tangan sendiri untuk peristiwa hijrah. Bagi teman-teman, namanya big boss kan tidak akan turun tangan kecuali perkara yang besar. Perkara kecil hanya akan diserahkan ke setan-setan bawahan. Iblis sudah hafal dengan karakter model-model manusia. Lawang dia dari Nabi Adam kok. Sudah pernah berhadapan dengan orang yang paling solih sampai orang yang paling zalim, paling kafir. Dia punya database lengkap. Goda orang model si Prima misalkan. Dia utus bawahannya. Begini caranya. Dulu ada orang yang modelnya kayak Prima tuh. Itulah kenapa kita mesti senantiasa berlindung kepada Allah SWT. Nah, dalam sejarah Nabi ini, iblisnya, bosnya setan ini turun langsung. Berarti ini bukan peristiwa biasa. Ini bukan perkara sepele. Ini bukan main-main. Ini peristiwa yang penting dan besar. Makanya betapa hijrah itu penting banget teman-teman. Dalam kehidupan seorang mukmin, seorang muslim, hijrah itu penting banget. Dan sekelas Nabi ketika hijrah, dia ditemani. Ditemani ini bukan Nabi takut ya, tapi memang orang hijrah itu mesti ditemani. Itu kenapa jika ada teman yang hijrah, kita mesti menemani. Sebab berat teman-teman. Dia berhijrah dan dia harus berhadapan dengan setan-setan yang gak rela. Kan iblis akan all out tuh. Dia nggak rela, dia akan all out untuk menggagalkan hijrahnya seorang hamba. Mengembalikan dia dalam kemaksiatan. Atau minimal nggak jadi hijrah deh gitu. Menetapkan dia terus dalam kemaksiatan. Maka jika kita menjumpai teman yang sedang hijrah, temani dia hingga dia kokoh istiqomah dalam ketaatan. Seperti Rasul meminta ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar yang menawarkan menemani Nabi hijrah, tapi Nabi yang minta. Suatu siang Nabi pakai hoodie ya, hoodie. Kalau hari ini tuh jaket yang ada topinya tuh, ada hoodie-nya. Keluar rumah pakai itu, pakai masker, ditutup sedemikian rupa hingga tak dikenali oleh orang-orang menuju rumahnya Abu Bakar. Ketika siang hari, ketok pintu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Ya Rasul, tidak biasanya engkau datang. Engkau datang pada waktu yang tidak biasa." Kan Nabi itu kalau berkunjung ke rumah itu tidak dalam keadaan ketika si yang dikunjungi itu dalam istirahat. Dan siang tengah hari itu kan ketika orang istirahat. Terus kemudian kata Nabi, "Iya, telah datang kepadaku firman Allah, perintah untukku berhijrah." Coba antum bisa bayangkan nggak apa yang kala itu terjadi dengan Abu Bakar? Abu Bakar nangis teman-teman. Nangis sedemikian rupa. Nangisnya bukan nangis sedih. Nangis terharu. Terharu karena subhanallah, Masya Allah saya benar-benar merasa tersanjung, merasa terhormat, merasa bahagia. Saya orang yang engkau pilih ya Allah untuk menemani nabimu untuk berhijrah. Jadi orang beriman kalau dapat perintah untuk beribadah, itu bahagia, itu terharu. Karena ternyata dialah yang dipilih oleh Allah SWT untuk melaksanakan amal saleh itu. Begitu juga Abu Bakar. Nah, begitu ditemani, mereka merancang strategi. Lalu kemudian Allah mengutus Jibril. Nah, udah pas nih. Yang kafir ditemani sama iblis, yang di sini ditemani sama malaikat. Lalu kemudian mereka menyusun strategi. Hingga mereka kemudian bisa keluar dari Mekah waktu itu. Dan ketika diusir, kan diusirnya itu dalam keadaan dikepung. Ternyata Nabi berhasil lolos. Itu pertolongan Allah yang pertama. Pertolongan yang pertama tadi adalah ketika Nabi diusir, dikepung, tapi tetap Nabi bisa lolos. Itu pertolongan Allah yang pertama.
Para pengepung saat itu tidur semua. Ada yang riwayat yang pernah saya baca adalah dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi Nabi ini mengambil pasir, lalu kemudian pasir itu dilemparkan kepada para pengepung. Lalu kemudian seketika itu dengan izin Allah, para pengepung tidak bisa melihat Nabi. Padahal Nabi berjalan di depan mereka. Kata Abu Bakar, ya Nabi, ya Rasul, kok mereka tidak melihat kita? Sesungguhnya ada tabir di antara kita dengan mereka yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua, pertolongan yang kedua. Ketika mereka berada di dalam gua. Saya bacakan ayatnya ya. Idhuma fil ghar. Yaitu ketika mereka berdua di dalam gua. Jadi begitu orang-orang kafir, para pemuda, ke-40 pemuda kafir ini sadar bahwa Muhammad SAW telah lolos, mereka kejar nih. Kejarnya nggak main-main. Bahkan sampai menyewa seorang pembaca jejak. Teman sekalian, keahlian membaca jejak ini disebut kuyawah. Ada satu suku punya skill kuyawah hebat. Orang kafir Quraisy sampai nyewa kuyawah untuk mengikuti jejak Nabi. Jadi orang yang punya skill kuyawah, kan namanya, apalagi di padang pasir ya, jejak, bahkan jejak binatang dengan jejak manusia hampir sama di padang pasir. Kan namanya pasir kan begitu. Dinamis pasirnya. Tapi seorang yang memiliki skill kuyawah, dia bisa baca meskipun di situ banyak jejak kaki. Ini nih kakinya Muhammad nih. Ini dia menuju ke arah sana. Lalu kemudian diikutilah oleh orang yang ahli kuyawah ini dan beserta orang-orang kafir Quraisy. Lalu ketika diikuti sampai kemudian di Gunung Sur. Di Gunung Sur, nanjak tuh ke Gunung Sur. Begitu tiba di sana, dengan izin Allah, jejak Nabi hilang di depan Gua Sur. Hingga si ahli kuyawah ini, si ahli pembaca jejak ini, dibuat hilang keahliannya oleh Allah. Dibuat kecerdasannya oleh Allah hilang. Sehingga nggak sadar dengan adanya Gua Sur. Sampai-sampai dia mengatakan begini, teman-teman. Ini nih hanya ada dua kemungkinan. Kata si kuyawah ini, yang punya skill kuyawah ini. Hanya ada dua kemungkinan. Muhammad naik ke langit atau Muhammad menyelam ke bumi. Nah, coba lihat teman-teman sekalian. Lihat pertolongan Allah. Allah dengan mudahnya menyelamatkan seorang hamba yang berhijrah dengan cara menghilangkan kecerdasan musuhnya. Di mana pertolongan Allah? Ya di sini pertolongan Allah. Kenapa? Karena mereka nggak mikir, kok nggak kepikiran? Mereka nggak kepikiran bahwa Muhammad masuk gua. Padahal guanya besar. Padahal memang benar di dalam gua itu ada Rasul dan Abu Bakar. Tapi kok nggak kepikiran gitu loh orang yang membaca jejak ini. Malah si pembaca jejak ini mengatakan hal-hal yang aneh. Ini kalau nggak naik ke langit ya turun ke bumi. Ini siapa yang nolong kalau bukan Allah SWT? Iya kan? Nah, teman-teman sekalian, keadaan saat itu tergambar dalam riwayat. Begini, Abu Bakar bilang ke Rasul, ya Rasul, sungguh jika mereka menengok ke arah kaki mereka, pasti kita akan ketahuan. Jadi coba antum berdiri, antum melihat ke kaki. Kan pasti langsung ngelihat tuh lubang, ya kan? Kalau misalkan di sekitar antum tuh ada lubang Gua Sur misalkan ya. Lalu kemudian antum ngelihat ke bawah gitu ke kaki, pasti langsung lihat tuh. Iya kan? Jadi, Masya Allah, betapa gentingnya saat itu. Dan ada satu riwayat lagi, dan ini pelajaran yang sangat besar nih, pelajaran yang sangat baik sekali. Gini, diriwayatkan di antara orang kafir Quraisy itu ada yang pipis, teman-teman. Ada yang pipis. Otomatis namanya pipis itu ke bawah kan. Nah dia pipis kemaluannya, maaf kemaluannya dihadapkan ke mulut gua sehingga air seninya jatuh ke gua sur itu. Kata Rasul begini, ini bukti bahwa dia tidak melihat kita. Pertanyaannya,
Kok bisa Rasul berkata begitu? Kok bisa Rasul mengatakan begitu? Kenapa tuh? Karena ternyata teman-teman sekalian, betapapun orang kafir Quraisy itu dosa, pendosa, zalim, jahatnya luar biasa. Betapapun mereka tuh adalah pelaku maksiat dan dosa besar gitu ya. Tapi mereka tuh anti untuk memperlihatkan kemaluan kepada orang. Jadi kalau misalkan mereka mau buang hajat, ada orang, mereka nggak jadi. Mereka akan menyingkir dulu. Nah saat itu ketika Rasulullah SAW ada di gua itu, ada orang yang pipis, ada orang yang memperlihatkan kemaluannya. Jadi dia nggak sadar bahwa di situ ada Rasul dan Abu Bakar. Kalau seandainya katakanlah orang kafir Quraisy saja tuh malu memperlihatkan kemaluannya teman-teman kepada khalayak, kepada orang gitu ya. Lah kok hari ini orang yang ngakunya muslim kok telanjang tuh gimana? Kok hari ini orang yang ngakunya Islam, ngakunya, Masya Allah. Allah Akbar, saya juga nggak ngerti itu. Astagfirullahaladzim. Hari ini kita digempur, dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya dengan ketelanjangan. Mau di web, mau di medsos, mau di mana-mana, banyak sekali orang-orang yang telanjang. Na'udzubillah. Berarti secara sederhana lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah. Nah, itu yang kedua. Berikutnya adalah pertolongan yang ketiga. Ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, jangan sedih. Sungguh Allah bersama kita. Gimana ayatnya tuh? Saya bacakan. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Jadi teman sekalian, ternyata, ikhwah fillah, rahimahullah, kadang-kadang orang hijrah itu diliputi kesedihan. Sedih ninggalin tempat kelahiran untuk menyelamatkan iman. Sedih ninggalin rumah untuk kehidupan yang lebih baik. Sedih ninggalin tempat kerja yang penuh dengan subhat apalagi haram. Sedih meninggalkan teman-teman komunitas yang gak jelas menuju kepada teman-teman komunitas yang lebih baik. Sedih karena tempat kerja yang subhat ini, yang haram ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Harus ditinggalkan. Termasuk begini. Termasuk kesedihan orang tua ketika harus melepaskan hijrahnya anaknya untuk masuk ke pondok pesantren. Untuk memupuk imannya, untuk memupuk fikrohnya ke pondok pesantren. Iya sedih. Orang hijrah itu diliputi kesedihan, benar. Rasul pun demikian. Beliau bersedih. Bahkan ketika sudah beberapa jauh meninggalkan Mekah, beliau melihat Mekah loh dari kejauhan. Coba antum bayangkan ya. Rasul melihat Mekah dari kejauhan sembari berkata begini. Sungguh Mekah, engkau adalah kota yang sangat aku cintai. Tapi masyarakatnya mengusirku darimu. Sedih teman-teman. Sedih ikhwah fillah. Enggak sampai di situ Nabi sedih. Ketika sudah berada di Madinah pun, ketika kedatangan orang dari Mekah, itu senangnya luar biasa itu Rasulullah SAW. Gembiranya sangat, senangnya sangat. Sampai bertanya, duhai fulan, di Mekah tuh lagi musim apa ya? Mekah kan padang pasir. Iya kalau di Indonesia musimnya banyak. Musim duren, musim rambutan, musim mangga, musim pepaya. Kita bisa tanya, kampung saya, kampung kita, lagi musim apa di sana? Gitu kan ya? Bisa kita bertanya begitu. Lah, Rasul ini di Mekah itu kan gersang. Sampai bertanya di Mekah itu lagi musim apa? Saking cintanya Rasul kepada negerinya. Saking cintanya Rasul kepada Mekah. Jadi kalau misalkan kita ngomong nasionalisme misalkan diartikan sebagai cinta kepada negerinya, wah itu jangan ditanya. Umat Islam paling cinta sama negerinya. Nabinya aja begitu, sebegitunya tuh nabinya. Sangat cinta dengan negerinya Mekah. Lalu, kenapa Abu Bakar sedih? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, jangan sedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Kan berarti kan Abu Bakar lagi sedih. Maka kesedihan Abu Bakar tergambar dalam ucapannya yang getir begini. Ya Rasulullah, jika mereka menemukanku dan membunuhku, tak apalah.
Tapi bila mereka menemukanmu, niscaya mereka akan membunuhmu dan habislah Islam ini. Maka tatkala mereka ini dilingkupi kesedihan, Allah tolong dengan mengangkat kesedihan mereka dari dalam dada mereka. La tahzan, innallaha ma'ana. Seperti seolah-olah Allah berkata kepada para pehijrah, ya pehijrah, la tahzan. Duhai pehijrah, jangan bersedih. Aku bersama kalian. Duhai pehijrah, jangan bersedih. Aku bersama kalian. Wahai para pehijrah, jangan bersedih. Aku bersama kalian. Dan teman-teman sekalian, setelah kemudian Allah SWT memberikan 3 pertolongan tadi, apa coba? Apa coba akibatnya tuh? Pertolongan tadi Allah berikan, tidak hanya itu, Allah berikan satu lagi pertolongan nih. Fa'angzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada para pehijrah. Dan membantu Muhammad dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu. Dan membantu para pehijrah dengan tentara-tentara malaikat yang tidak terlihat. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir Quraisy itu rendah. Dan dia menjadikan seruan orang-orang yang mencegah para pehijrah itu rendah. Dan firman Allah itulah yang maha tinggi. Dan firman Allah itulah yang maha tinggi. Dan orang-orang yang pehijrah yang mengikuti firman itulah orang-orang yang akan Allah tinggikan. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Maka jika ayat ini adalah tertuju kepada para pehijrah, maka seperti itu bunyinya. Setelah Allah tolong para pehijrah itu, dengan 3 pertolongan tadi, lalu kemudian Allah tambah bonusnya, yaitu, wahai para pehijrah, Allah turunkan ketenangan kepadamu. Wahai para pehijrah, Allah bantu kalian dengan tentara malaikat yang tidak terlihat. Wahai para pehijrah, Allah akan jadikan seruan orang-orang kafir itu yang menghalangi kalian itu rendah. Dan firman Allah itulah yang akan tinggi. Jika kalian para pehijrah mengikuti firman Allah, maka kalian akan ditinggikan pula. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Maka teman-teman, wahai para pehijrah, jangan surut. Tetap berghirah, tetap bersemangat. Jangan lemah. Sesungguhnya kalianlah orang-orang yang kuat. Karena tadi kelemahan itu adalah di antara penyebab orang itu berdosa. Iya kan? Maka tak heran bila kemudian Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Karena ternyata lemah itu adalah di antara penyebab dosa. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah senantiasa petunjuk, bimbingan, perlindungan, pertolongan, hidayah, inayah, untuk senantiasa kita bisa tetap istiqomah dalam hijrah kita di jalan Allah SWT, di jalan dakwah ini. Dan semoga Allah SWT berkenan membalas seluruh upaya kita, upaya hijrah kita, dengan balasan Allah SWT, yaitu surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Amin. Ampunan Allah yang seluas langit dan bumi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita mampu untuk bersama-sama pada kafilah hijrah. Rombongan orang-orang yang berhijrah karena Allah. Semoga kita juga mampu untuk mengajak teman-teman, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai, untuk bersama-sama berhijrah di jalan Allah SWT. Dan terakhir adalah, ini semua adalah pelajaran dari Allah SWT tentang hijrah Nabi. Dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk memetik hikmahnya, memetik pelajaran-pelajaran darinya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu musta'an. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah dari saya pribadi. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.